Hai Sobat Pelaut, apa kabar? Sekitar seminggu yang lalu kita dihebohkan dengan kapal Hilma Balker yang sandar di Cilacap, di mana beritanya 14 kru dari kapal tersebut teridentifikasi menjangkit penyakit corona COVID-19. Parahnya lagi, salah satu krunya yang merupakan warga negara Filipina meninggal dunia karena COVID-19. Kabarnya kapal tersebut singgah dari India membawa gula menuju ke Cilacap. Saya membuat video ini paling tidak harapan saya berguna dan untuk menjadi ajang diskusi buat teman-teman yang pernah mengalami kasus serupa, terutama yang berlayar di Uni Emirat Arab. Mengapa harus Uni Emirat Arab? Ya karena saya pernah mengalami hal yang mirip dengan kejadian kapal Hilma Balker saat kapal saya sandar di salah satu pelabuhan di UAE, tepatnya di Al Jazeera Port. Waktu itu satu orang kru dipastikan positif COVID-19. Ceritanya, waktu kapal saya membawa 15 passenger untuk send off via pelabuhan Al Jazeera, pada saat sandar, pada saat diadakan rapid test, satu orang passenger yang merupakan warga negara Filipina dipastikan positif COVID-19. Dan hal ini menyebabkan 14 kru lain tidak boleh send off, harus karantina dulu di atas kapal beserta kru kapal saya yang jumlahnya sekitar 8 orang. Kesulitan yang saya alami pada saat itu antara lain kita tidak boleh pasang gangway selama karantina. Saya sampai waktu itu sedikit marah juga ya kawan-kawan. Jadi kalau memang COVID kan harusnya kru tersebut dikarantina di luar, paling tidak di rumah sakit kesehatan pelabuhan. Tapi waktu itu tidak. Kita harus instruksi dari port control, kita harus mengkarantina kru tersebut di atas kapal. Jadi saya menyediakan satu kamar khusus untuk kru Filipina tersebut. Yang kita hindari yaitu tadi, takutnya kru yang lain, kru yang mau send off ataupun kru kapal itu sendiri kan memiliki kemungkinan juga untuk tertular. Jadi kita ya banyak-banyak berdoa dan agak stres juga menangani hal ini. Suatu ketika pernah juga ambulan mau datang ke kapal, mungkin rencananya untuk membawa kru tersebut untuk diisolasi di luar kapal atau di darat. Tapi ya itu tadi, dari pihak ambulan tanya pada saya bagaimana kondisi kru tersebut, dan saya pun menjawab jujur dong. Waktu itu selama di atas kapal, selama saya tempatkan di sebuah kamar yang khusus, lama-lamaan tangan dia agak menguning begitu dari kru tersebut. Ya, jadi setelah waktu itu ambulan hanya via telepon dengan saya jelaskan keadaannya kru tersebut, tapi akhirnya ambulan tidak datang ke jeti dan tidak membawa kru tersebut untuk dikarantina di luar pelabuhan. Kesulitan berikutnya adalah habit dari kru itu sendiri, karena krunya agak bandel ya, kadang-kadang dia lari keluar, kadang-kadang dia nyuci, padahal sudah saya ingatkan, kru pun pada takut semua. Padahal saya standby koki, jadi tiap dia makan, dia minum, tiap hari, sehari 3 kali koki sudah menyiapkan mengantar ke kamar dia. Tapi kru tersebut kadang lari, olahraga, itu yang membuat kita ketakutan. Di samping agent juga susah untuk dikomunikasi, suka bohong-bohong dikit lah, karena ondel-ondel tahu lah. Kadang-kadang dia tidak menepati janji lah, on time, masalah waktu. Misalnya pada saat sudah clear semua kasus, dia bilang jam 2 siang dia mau jemput kru di kapal, tapi kenyataannya
jam 5 dia baru datang, jam 5 sore. Jadi orang ondel-ondel kalau bilang jam 10 bisa jam 3, jam 12 bisa jam 5, jam 6 bisa jam 10 seperti itu. Itu berbagai kendala yang saya hadapi. Anehnya setelah semingguan berlalu, datang lagi agen bersama tim medis, kita lakukan swab ulang. Dan waktu swab ulang itu semua passenger dan kru kapal hasilnya negatif. Jadi kabar gembiranya kru yang 15 orang bisa pulang besok harinya. Jadi teman-teman kalau memiliki cerita mengenai COVID-19 di atas kapal yang mungkin mirip-mirip dengan saya, bisa tulis di kolom komentar ya. Demikian cerita yang dapat saya bagikan kali ini, cerita mengenai kondisi dan keadaan kapal saat berada di Timur Tengah dan ada kru yang dinyatakan positif corona. Jadi akses untuk keluar kapal aja nggak bisa karena sekali lagi kita tidak boleh pasang gangway di pelabuhan. Oke, sobat pelaut, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker dan tetap semangat dalam mencari rezeki di masa pandemi ini.